Oke, adik-adik dengar suaranya ya. Ya, sudah dengar suara Ustadz ya. Kalau sudah tolong lambaikan tangan. Oke, untuk adik-adik, kita langsung mulai ya. Untuk Ananda Sevi sudah siap mengikuti pembinaan? Ananda Sevi sudah siap? Oke. Untuk Ananda Asila sudah siap? Sudah, oke, bagus. Untuk Ananda Rafa bisa menyalakan kameranya ya, biar Ustadz kelihatan mukanya ya. Ananda Rafa. Gimana? Bisa menyalakan kameranya ya. Sudah siap Ananda Rafa? Belum. Ini dari SD mana ini? Boleh menyuarakan itu on mic-nya? Dari SD mana? Ananda Asila dari SD mana? Kayak S-nya. Dari SD? Kalau Ananda Sevi dari SD mana? Oh iya. Kalau masih tiga, Teman-teman kita tunggu temannya yang lain ya. Nggak apa-apa ya. Iya, Us. Oke. pojok-pojok ini.
Nah, aku ini loh, aku ada klik. Ya, nah, Sudah disiapkan alat tulisnya? Halo? Sudah disiapkan ya alat tulis sama bukunya. Nanti ketika materi dicatat ya, supaya bisa mengerjakan pas Kismat besok. Oke, langsung kita mulai ya teman-teman. Saya mau share screen dulu soalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ustadz Lutfi Muhammad. Di sini saya sebagai pemateri satu. Sebelum kita mulai, Ustadz Lutfi ucapkan selamat datang untuk peserta CISMAK. Kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, anak-anak. Suaranya Ustadz ya, anak-anak ya. Oke. Langsung saja ya, LPA itu soal yang pertama. Rahmanir-Rahim. Potongan ayat di atas termasuk surah Ar-Rahmanir-Rahim itu Mungkin yang tahu jawabannya boleh dijawab ya, Ustadz Lutfi. ya anak-anak ya. Kita soal yang mau dengar ya anak-anak ya. Jadi Rahim itu termasuk potongan surat apa dan jawabannya adalah surah akan ditampilkan oleh Ustazah slide-nya.
Ini loh Kak. Sebentar ya teman-teman, karena ada kendala, jadi kita tunggu sebentar ya. Tadi yang nomor 1 jawabannya apa? Ayo. Al-Fatihah. Oke, pinter. Berarti jawabannya? Jawabannya? Oke. Soal kedua ini dan dua iya karena Ina dan dua iya karena ini surat ketiga. Mungkin dari adik-adik yang nomor 2 bisa dibaca dulu. Dibaca soalnya, nanti setelah Ustadz Lutfi bahas, nanti kalian bisa jawab ya. Oke, silakan dibaca dulu. Ini loh, soal nomor dua apa? Iya, bacanya. Iya, karena iya, karena ini surat yang ayat berapa? Pertama bismillah. Oke, anak-anak. Surat kelima. Surat kelima. Oke, untuk yang soal nomor 2 itu iya karena berdua iya karena nasta'in adalah termasuk potongan surat Al-Fatihah ayat yang ke ya, pintar. Ayat yang kelima dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu urutan ayat yang kelima. Jawabannya adalah B. Dengar ya. Ya, Oke, lanjut pada soal yang ketiga. Perhatikan ya anak-anak ya tabel yang ada di ini di slide. Untuk soal yang nomor 3, pasangkan ayat dan arti yang sesuai. Nah, itu tunjukkan pada nomor berapa. Yang nomor 1 itu Bismillahirrahmanirrahim. A itu segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Yang nomor 2 Alhamdulillahirabbil alamin. B yang maha pengasih dan penyayang. Yang nomor 3 Ar-Rahmanir-Rahim. C dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, itu untuk ayat dan arti yang cocok itu mana? Ditunjukkan pada nomor berapa? Apa? Nomor berapa? tiga. Nomor Tiga. 3. Berarti 3 dan C. Anu, D ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nomor 3. 3 sama apa? A, B, apa C? Tiga sama tiga.
Apa? C. Jawabannya apa? A, B. B. Oh, jawab B. B. Nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, benar. Jawabannya adalah B. Ya, ya, jawabannya adalah B. Ya, Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kedengeran ya anak-anak ya? Jawabannya B. Ya, itu mencocokkan sesuai dengan artinya. Paham ya anak-anak ya? Ya, Ustaz. Oke. Lanjut yang nomor 4. Nah, itu ada titik-titik min syarril waswasil khannas. Ayat sebelumnya berbunyi apa? Nah, itu disuruh meneruskan apa potongan ayat sebelumnya. Min syarril waswasil khannas. Itu potongan ayat sebelumnya apa? Ilahinas. Ilahin nas. Ya, benar. Itu jawabannya adalah ilahin innas. Jadi min syarril waswasil khannas ini surat An-Nas ya. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Jadi jawabannya adalah B. Paham ya anak-anak ya? Untuk suaranya Muhammad Rafa ini mana ya? Kedengeran ya? 5 Ustaz sekarang. Ya, Ustaz. Oh, ya, oke. Yang nomor 5, ayo tolong dibacakan soal yang nomor 5. Siapa ini? Surat. Asila, tolong dibacakan Asila. Coba dibacakan soal nomor 5. Pesan pokok surat An-Nas mengajarkan kita untuk Ayo, untuk apa? Pesan pokok surat An-Nas mengajarkan kita untuk apa? Surat An-Nas itu kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. membaca yang Oh. Jadi ya, surat An-Nas ini menjelaskan tentang bagaimana kita itu meminta perlindungan. Ya, meminta perlindungan kepada Allah. Meminta perlindungan dari apa? Dari segala kejahatan yang dilakukan oleh setan. Jadi jawabannya yang mana anak-anak? yang B. 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 Oh ya, pintar. Jadi jawabannya adalah B. Memohon perlindungan kepada Allah. Allah. Oke. Lanjut ya untuk soal yang nomor 6. Ustaz. Surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat itu? Ada yang tahu surat Al-Asr? Gimana bunyinya surat Al-Asr itu? Gimana? Wal asri. Wal Asr ya. Itu ada berapa ayat itu semuanya? 3. Berapa? 3. 4 apa 3? 3. Hah? Jawabannya itu coba ya, wal asr itu 1. Innal insana lafi khusrin itu 2. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi ada berapa ayat? 3 ayat. 3 ayat. Jadi untuk yang nomor 6 jawabannya C. Dengar ya anak-anak ya. Yang nomor 6 jawabannya C. Ya. Oke, lanjut yang soal nomor 7. Ayo coba dibacakan Nabila. Soal nomor 7. Dengar ya. Pak.
Berikut yang termasuk Asmaul Husna adalah Nah, berikut yang termasuk Asmaul Husna. adalah Mana aja? Yang A itu ada Al-Malik, Al-Qudus, Al-Amanah. Yang B, Al-Qudus, As-Sami, Al-Faruq. Jawabannya mana yang termasuk surat Asmaul Husna? Sami Untuk yang nomor 7 tadi, berikut yang termasuk D. Asmaul Husna adalah D. jawabannya do. D. Do ya, As-Sami, Al-Khaliq, D. dan Ar-Rahman ya. Kalau Al-Amanah itu bukan Asmaul Husna. Kalau Al-Faruq juga bukan Asmaul Husna. Apalagi Al-Bukhari. Kedengeran ya anak-anak ya? Jadi jawaban yang nomor 7 itu do, As-Sami, Al-Khaliq, dan Ar-Rahman. As-Sami artinya yang maha mendengar, Al-Khaliq yang menciptakan, Ar-Rahman yang maha pengasih. Ya. Jadi jawabannya do. Oke, pintar. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Perhatikan ya. Itu ada yang nomor 1 Al-Ahad, artinya maha pencipta. Yang nomor 2 Al-Khaliq, artinya yang maha pengasih. Yang nomor 3 Ar-Rahman, artinya yang maha esa. Yang nomor 4 Ar-Rahim, artinya yang maha penyayang. Nah, ini anak-anak disuruh untuk memasangkan yang tepat antara Asmaul Husna dengan artinya. Jadi yang sesuai dengan artinya itu yang mana? Al-Ahad, apakah artinya yang maha pencipta? Jawabannya apa? D. Apa? D. 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 Jawabannya apa? Enggak kedengeran, D. Ustaz? B. D. Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Ya, benar. Jawabannya B. Ya, Al-Khaliq. Nomor 2 Al-Khaliq artinya yang A, yang maha pencipta. Dengeran ya anak-anak ya. Jadi yang nomor 8 itu jawabannya B, Al-Khaliq, yang artinya maha pencipta. Kedengaran semuanya anak-anak? Oke, lanjut ya. Untuk yang soal nomor 9. Nah, Allah mengasihi semua makhluknya. Karena Allah mempunyai sifat apa yuk? Kalau Allah mengasihi semua makhluknya karena Allah memiliki sifat, jadi itu semua makhluknya baik yang muslim maupun yang tidak muslim itu semuanya dikasihi sama Allah. Berarti Allah mempunyai sifat apa? Ar-Rahman. 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 Ya, jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah Ar-Rahman B. Nah, ini ya anak-anak ya. Jadi Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang menggambarkan tentang belas kasih, rahmat, dan kasih sayang yang tak terbatas dari Allah. Jadi Ar-Rahman itu kasihnya Allah itu untuk seluruh makhluk yang ada di dunia. Baik itu yang bersifat baik itu yang beragama muslim maupun yang tidak. Tapi beda dengan Ar-Rahim ya anak-anak ya. Kalau Ar-Rahim itu hanya untuk orang muslim. Ya, paham ya anak-anak ya? Paham. Lanjut untuk soal yang nomor 10. Muhammad Rafa tolong dibacakan soal nomor 10. Muhammad Rafa. Nomor 10.
Ya, soal nomor 10 coba dibacakan. Muhammad Rafa. Nah, ini jadi soal yang nomor 10 itu berikut sikap yang meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah, ayo apa? Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz. Apa? B. B. Menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah. Yakin jawabannya B? Ya, jadi benar jawabannya adalah yang nomor 10 yaitu B. Menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah. Jadi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya menjelaskan juga tentang belas kasih kita sesama tumbuhan. Jadi enggak sama manusia saja ya, karena ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi jawabannya B, menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah. Oke, lanjut pada yang nomor 11. Anak-anak dengar ya, masih dengar suaranya Ustadz ya? Masih dengar. Oke. Soal yang nomor 11. Yang termasuk rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Apa saja yo kalau 5 itu? Yang pertama, Syahadat. syahadat. Yang kedua, Salat. sholat. Yang ketiga, Zakat. zakat. Yang keempat, Puasa. puasa. Yang kelima, Naik haji. naik haji. Oh, pintar, hafal semuanya. Jadi di sini pertanyaannya untuk yang nomor 11 yang termasuk rukun Islam ditunjukkan pada nomor berapa yuk? 1 Tadi dan 3. 1 dan 3. Oh, pintar, cepat ya. Jadi rukun Islam itu yang termasuk rukun Islam nomor 11 ini yaitu syahadat dan puasa. Jadi jawabannya do. Ya anak-anak ya. Untuk yang nomor 11 jawabannya do. Lanjut pada nomor 12. Untuk yang nomor 12. Yang termasuk nama malaikat. Anak-anak masih hafal yang biasanya diajarkan di sekolahnya masing-masing? Nama-nama malaikat itu yang ada 10? Masih hafal? Hah? Halo? Masih hafal yang biasanya diajarkan di sekolah masing-masing itu yang nama 10 malaikat Allah itu? Hafal? Nah, itu untuk yang nomor 12 yang termasuk nama malaikat ditunjukkan pada nomor berapa? Yang pertama, Idris alaihissalam. Apakah itu malaikat? Ismail alaihissalam, Ridwan alaihissalam, Israfil alaihissalam. Malaikat Ridwan sama Israfil. Terus apalagi? Ridwan, Israfil. Sudah. Cuma itu. Malik. Oke. Kalau Ridwan itu malaikat penjaga apa? Ayo anak-anak. Surga. Kalau Ridwan itu penjaga surga, pintar. Kalau Israfil itu peniup sangkakala. Kalau Malik itu juga penjaga neraka. Jadi jawabannya itu 3, 4, 5. Berarti itu jawabannya untuk yang nomor 12 yaitu C. Ya. Ridwan, Israfil, Malik.
Ya, jadi nomor 12 itu jawabannya C. Oke, lanjut ya pada nomor 13. Coba Sevi Alaida dibacakan soal nomor nomor 13. Sevi. Yang termasuk nama-nama Nabi adalah Nah, itu nomor 13 berikut yang termasuk nama-nama Nabi. Mana saja anak-anak? Yang A itu Nuh, Hud, Ibrahim, Nakir, Isa. Yang B itu Adam, Idris, Ilyas, Zakaria, Yahya. Yang C itu Lut, Ishak, Yusuf, Harun, Mikail. Apa? B. B. B apa C? B. B ya. Jadi jawabannya adalah Adam, Idris, Ilyas, Zakaria, Yahya. Kalau Nakir itu nabi apa malaikat? Malaikat. Malaikat. Kalau Mikail? Malaikat. Malaikat juga. Jadi jawabannya tidak. Apalagi kalau Malik? Malaikat. Jadi jawabannya B ya. Itu sudah termasuk nabi semua itu. Adam, Idris, Ilyas, Zakaria dan Yahya. Oke, lanjut anak-anak untuk soal yang nomor 14. Nah, itu. Dilihat ya. Dari pernyataan di atas, waktu diucapkan kalimat syahadat itu ditunjukkan pada nomor berapa? Yang pertama itu selesai belajar. Yang kedua tasyahud dalam sholat. Yang ketiga akan memulai sholat. Yang keempat mengumandangkan adzan. Dalam sholat. Apa? Apa? 2 dan 4. Apa aja yuk? Nomor berapa? 2 dan 4. 2 dan 4. Jadi jawabannya untuk yang nomor 14 itu adalah benar. 2 dan 4. Tasyahud dalam sholat. Dan juga mengumandangkan adzan. Jadi kalau tasyahud dalam sholat itu yang mana? Selesai apa itu? Membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau dalam tasyahud dalam sholat. Kalau mengumandangkan adzan itu berarti setelah itu Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Terus 2 kali dibaca, terus asyhadu anna muhammadar rasulullah dibaca 2 kali juga. Jadi jawabannya untuk yang nomor 14 yaitu 2 dan 4 ya. C. Jawabannya C ya anak-anak ya. Dengar ya suaranya Ustadz ya. Masih semangat ya anak-anak ya. Masih. Coba Ustadz cek dulu. Bisa ya tepuk semangat ini ya, biar semangat. Bisa. Gimana ayo? Tepuk semangat. Gimana ayo? Tepuk semangat. Semangat ya. Ayo dilanjut berarti untuk yang nomor 15. 15. Perhatikan tabel berikut ya anak-anak ya. Itu ada nama kitab dan juga ada nama nabi yang menerima. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasangkan yang tepat.
nama kitab dan sesuai nabi yang membawa kitab tersebut. Ya, yang pertama Zabur, A. Dawud, 2. Taurat, B. Isa, 3. Injil, C. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang 4. Al-Quran, D. Musa alaihissalam. Jadi dari tabel ini mana yang cocok nama kitab sesuai dengan nabi yang menerima? Ditunjukkan oleh nomor berapa anak-anak? Kalau nomor berapa? Nomor berapa? Apa? B. Ayo, kalau Zabur itu siapa nabi yang membawa kitabnya? Kalau Zabur. Kalau Zabur itu siapa? Zabur. Kalau Zabur itu Daud. Kalau Taurat? Kalau Taurat itu Nabi Musa. Benar. Berarti Zabur itu sama A ya. Kalau Taurat itu sama yang D. Kalau Injil siapa yang membawa? Nabi siapa? Nabi Isa. Berarti yang nomor 3 cocoknya sama B. Yang nomor 4 Al-Quran itu siapa yang membawa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi jawabannya nomor berapa? A, B, C, D. Jawabannya apa? B. Ya, Taurat sama Nabi Musa, Al-Quran sama Nabi Muhammad. Jadi jawabannya B. Ya, ingat-ingat anak-anak ya, disiapkan, dilingkari. B jawabannya. Oke. Lanjut ya ke nomor 16. Nomor 16. Yang termasuk rukun iman ditunjukkan oleh nomor, ada berapa rukun iman itu anak-anak sekalian? Rukun iman ada 6. Apa saja? Yang pertama, iman kepada Allah. Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah. yang kedua iman kepada Rasulullah. Rasulullah. Iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, iman kepada Rasulullah, Rasul Allah ya. Yang keempat, iman kepada hari akhir ya. Yang kepada malaikat itu yang nomor 2 tadi nak ya. Loncatan ya. Betul. Ya, diulang sama Ustadz ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga itu iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, dari yang dijelaskan Ustadz tadi rukun iman, di sini di soal ditanyakan yang termasuk rukun iman ditunjukkan oleh nomor berapa anak-anak? 1 dan 4. 1 dan 4. Oke, pintar semuanya. 1 dan 4 yaitu percaya kepada Allah dan percaya pada hari akhir. Berarti jawabannya 1 dan 4 berarti do. Ya, jawabannya do. Ya, lanjut ya untuk yang nomor 17. Tadi ini ada yang nambah peserta lagi. Enggak ya? Ayo untuk anak-anak yang nomor 17. 17 itu soalnya dibacakan. Pak Asila dibacakan soalnya Asila nomor 17. Malaikat adalah makhluk Allah yang malaikat diciptakan dari malaikat sangat
Sangat apa? Sangat patuh. Terus sangat bagus dan tidak pernah membantah perintah Allah. Malaikat jumlahnya banyak sekali, namun wajib kita ketahui ada ayo. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang dicipta apa yang nyata apa yang tidak nyata. Ya gaib. goib. Gaib. Malaikat itu tidak bisa dilihat. Jadi gaib berarti. Terus malaikat itu diciptakan dari Cahaya. cahaya. Nah, selain diciptakan dari cahaya, malaikat itu juga mempunyai sifat yang sangat patuh, tidak pernah membantah perintah Allah. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Tapi yang perlu diketahui itu ada berapa? 10. Ada 10. Masih hafal ya 10 itu apa saja malaikat yang perlu diketahui? Apa aja yuk? Jibril, ya, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, ya, Malik dan Ridwan. 10 ya. Jadi jawabannya apa anak-anak? Nomor 17. Malaikat adalah makhluk apa? Jawabannya apa? D apa D? Kok B? Hah? D. Jawabannya do yang benar ya. Malaikat itu makhluk Allah yang gaib, diciptakan dari cahaya, dan yang wajib diketahui itu ada 10. Jawabannya do. Ya. Oke anak-anak lanjut yang nomor 18. Yang menanya Saudara Nabila dibacakan soalnya yang nomor 18. Malaikat yang bertugas melayani alam kubur adalah Nah, malaikat yang bertugas menyai di kubur itu malaikat apa saja? Malaikat apa yuk? Munkar. Mungkar dan Nakir. siapa? Mungkar nakir. Kalau Rokib Atid itu malaikat bagian apa yuk? Mencatat amal baik dan amal Mencatat buruk. amal baik dan buruk. Kalau Mikail itu, ayo, kalau Mikail membagi rizki, Israfil itu peniup sangkakala. Jadi jawabannya do, mungkar dan nakir. Sekarang ya anak-anak ya, jawabannya do untuk yang nomor 18. Oke, lanjut yang nomor 19, Kania. Tolong bacakan Kania. Kania, dengar suaranya Ustadz. Kania, tolong dinyalakan itu mute-nya. Kania. Kania, dengar Ustadz Kania. Asila aja, Asila dibacakan. Soal yang nomor 19, Asila. Pemberian seseorang dalam bentuk bahan makanan pokok dengan syarat dan ketentuan Tertentu dinamakan apa? zakat fitrah. Zakat fitrah. Pintar. Jadi jawabannya untuk pemberian seseorang dalam bentuk bahan makanan pokok dengan syarat dan ketentuan tertentu itu namanya zakat fitrah. Kalau hadiah
Hadiah itu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan memuliakan atau memberi penghargaan ya atas prestasi yang didapat. Itu namanya hadiah. Kalau infak, apa kalau infak? Apa kalau infak itu? Kalau infak itu mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan agama. Itu namanya infak. Sedangkan sedekah yaitu beda lagi. Kalau sedekah itu pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata mengharap ridho Allah. Itu namanya sedekah. Jadi kalau pemberian seseorang dalam bentuk bahan makanan pokok, beras, dengan syarat dan ketentuan tertentu, dinamakan zakat fitrah. Hukumnya apa zakat fitrah anak? Halo, kedengaran semuanya? Zakat fitrah itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Wajib bagi setiap muslim, laki atau perempuan. Ayo lanjut yang nomor 20. Soal nomor 20. Puasa menurut bahasa artinya A. Menahan, B. Berkah, C. Sehat, D. Berkembang. Ada yang tahu anak-anak untuk puasa menurut bahasa artinya apa? Menahan. Utama yang bahasa Inggris. Ya, jadi puasa itu menurut bahasa artinya menahan dari segala yang membatalkan puasa. Ya. Ayo lanjut yang nomor 21. Berikut Rukun Islam ada rukun puasa. Rukun puasa. Berikut yang termasuk rukun puasa adalah mana rukun puasa itu? Ada berapa rukun puasa anak-anak? Rukun puasa itu ada berapa? Ada yang tahu rukun puasa jumlahnya berapa? Rukun puasa itu jumlahnya ada 2. Yang pertama niat, yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada 2. Dari pertanyaan ini yang nomor 21 berikut yang termasuk rukun puasa adalah berarti jawabannya Niat pada malam hari. niat pada malam hari, pintar. Jadi itu termasuk rukun puasa itu niat pada malam hari. Jawabannya adalah C. Ya. Dengar ya semuanya ya, jawabannya adalah C. Untuk yang nomor 22. Nilai ulangan Riana selalu di bawah standar. Sikap Riana sebaiknya jadi Riana ini nilainya selalu standar. Berarti Riana seharusnya apa? Bersikap gimana? Mana? A. Sabar dan tawakal sambil menyesali nasibnya. Apa? B. Rajin berdoa semoga dikabulkan Allah. Apa C. Biasa saja karena itu sudah takdir. Apa D. Rajin belajar. Dan jawabannya adalah Do, pintar, rajin belajar. Ya, rajin belajar lagi. Agar nilai ulangannya menjadi baik dan selalu berdoa semoga ilmunya bermanfaat. Jawabannya Do ya untuk yang nomor 22. Ayo lanjut yang nomor
23 anak-anak. Rasul memerintahkan umatnya untuk hidup bersih, baik dari najis atau hadas. Untuk menghilangkan hadas kecil kita lakukan dengan cara Wudhu. wudhu. Oke, jawabannya pintar. Jadi C. Nomor 23 C itu untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudhu. Ya. Kalau hadas besar itu cara mensucikannya dengan apa? Mandi. Jadi jawabannya 23 C. Untuk yang 24, nomor soal 24, yang merupakan perilaku tawaduk terdapat pada nomor tawaduk itu apa, anak-anak? Ada yang tahu tawaduk? Artinya tawaduk itu apa? Rendah hati. Rendah hati. Jadi tawaduk itu rendah hati, yaitu merasa diri kita yaitu orang biasa, sekalipun kita memiliki kelebihan banyak. Jadi tetap rendah hati ya. Jadi untuk yang nomor 24 itu yang menunjukkan perilaku tawaduk itu nomor berapa? 3. Nomor berapa? 3. Selalu membantu korban bencana alam tanpa mengharapkan imbalan. Apa yang nomor 4? Tidak membanggakan diri ketika lebih unggul dari yang lain. Ayo, jawabannya apa? Jawabannya yaitu nomor 4, yaitu do. Tidak membanggakan diri ketika lebih unggul dari orang lain. Jadi tetap rendah hati ya. Halo, dengar ya anak-anak ya suaranya Ustadz ya. Oke, lanjut ya. Untuk yang nomor 25. Di bawah ini yang bukan merupakan macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada berapa semuanya? Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafa, yaitu najis ringan. Yang kedua, najis mutawasito, yaitu najis sedang. Yang nomor 3 yaitu najis mughalladho, yaitu najis yang berat. Berarti jawaban untuk nomor 25 yang tidak termasuk najis itu mana? Do. Ya, jawabannya do. Najis mukhalafa. Oke, pintar semuanya. Do ya, jawabannya yang nomor 5 yaitu do. Lanjut untuk soal yang nomor 26. Yang termasuk rukun wudhu ditunjukkan pada nomor. Rukun wudhu itu ditunjukkan pada nomor berapa? Apakah membasuh muka termasuk rukun wudhu? Termasuk. Membasuh tangan sampai siku apakah termasuk rukun wudhu? Iya. Iya. Membasuh sebagian dada apakah termasuk? Bukan. Menyiram badan apakah termasuk? Tidak. Jawabannya adalah 1 dan 2. Jadi A. Rukun wudhu ada berapa anak-anak? Ada yang tahu rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu itu ada berapa? Rukun wudhu itu ada 6. Ya. Ingat-ingat yang pertama yaitu niat. Yang kedua membasuh wajah. Ya. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku batasnya. Ya. Yang kelima yaitu mengusap sebagian kepala. Yang keempat itu ya mengusap ke bagian kepala. Terus yang kelima yaitu membasuh kaki. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu tertib harus urut. Ya, tidak boleh loncat-loncat urutannya.
Jadi jawabannya yang nomor 26 yaitu A, 1 dan 2. Membasuh muka dan membasuh tangan sampai siku. Ya, 26 jawabannya A. Oke, untuk yang nomor 27 coba saudara dibacakan soalnya, saudara Sevi nomor 27. Hukum sholat 5 waktu adalah Hukum sholat 5 waktu. Yang dimaksud sholat 5 waktu itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu hukumnya apa? Apakah fardu fardu ain, ain. fardu Wajib. kifayah, sunnah muakkad atau makruh? Wajib. Wajib. Nah, Fardu ain. berarti jawabannya fardu ain. Kalau fardu ain itu berarti wajib dilakukan Wajib. oleh setiap muslim. Kalau fardu kifayah berarti cuma sebagian muslim, sebagian kelompok. Kalau sudah melakukan berarti kewajibannya sudah gugur seperti sholat jenazah. Ya, kalau sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan, hampir mendekati wajib seperti sholat duha. Kalau makruh itu dianjurkan untuk ditinggalkan, ya, seperti apa ya, merokok dan lain-lain itu. Jadi jawabannya 27 yaitu fardu ain A, ya. Dengar ya anak-anak ya, nomor 27 yaitu A, fardu ain. Untuk yang nomor 28 coba Muhammad Rafa dibacakan nomor 28. Salat fardu sehari semalam ada Ada berapakah sholat fardu hari semalam? Kalau sholat 17. duhur itu jumlahnya ada berapa sholat duhur? 4. Kalau sholat asar berarti ada berapa? 4. 4, berarti 8. Kalau sholat maghrib berarti jumlah rakaatnya berapa? 17 rakaat. 3. 8 tambah 3 berapa? 17 rakaat. Berapa? Semuanya? 17 rakaat. 17 rakaat. Ya, yaitu duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Jumlahnya ada 17. Jawabannya do. Ya. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 29. Asila dibacakan soal nomor 29. Asila. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Syarat sah sholat ditujukan pada nomor Berapa itu? Syarat sah sholat ditunjukkan pada nomor. Apa saja syarat sah sholat itu? Syarat sah sholat itu anak-anak ada berapa? menghadap kiblat. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Apakah termasuk syarat sah sholat? Iya. Iya. Kalau menghadap kiblat termasuk syarat sholat? Iya. Iya, termasuk. Kalau yang nomor 3 membaca surat Al-Fatihah, apakah syarat sah sholat? Iya. Iya. Kalau beragama Islam, apakah juga menjadi syarat sah sholat? Yo. Apakah syarat sah sholat juga? Tidak. Jadi syarat sah sholat itu yang pertama, yaitu tadi suci badan, pakaian, dan tempat dari segala najis. Itu syarat sah sholat. Terus juga harus menghadap kiblat. Itu juga syarat sah sholat. Terus membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu apakah termasuk syarat sah sholat? Ayo, ada yang tahu? Bukan, ya. Membaca surat Al-Fatihah itu bukan syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu
Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga yaitu berada di tempat yang suci. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Ya, yang kelima yaitu menghadap kiblat. Jadi yang termasuk mana? Jawabannya 1 dan 2. Ya, suci badan pakaian dari tempat sholat dan najis. Kemudian juga menghadap kiblat. Ya, kalau membaca Fatihah itu bukan syarat sah sholat. Ya, itu rukun sholat. Paham ya anak-anak ya? Untuk yang nomor 29 ya, jawabannya do. Ya. Oke, lanjut untuk yang nomor 30. Iya, saya minta yang terus. Untuk yang nomor 30 yaitu rukun sholat ditunjukkan pada nomor berapa? Rukun sholat itu ada berapa? Ada 13. Yang pertama, berdiri jika mampu, ya, kemudian niat sholat itu ya, kemudian takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku dengan tumak nina, itidal dengan tumak nina, sujud juga dengan tumak nina, duduk di antara dua sujud, terus duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan tertib. Dari pertanyaan ini, mana yang menunjukkan rukun sholat? Hah? Menghadap kiblat. Menghadap menghadap kiblat itu bukan rukun. Ya, menghadap kiblat itu syarat sah sholat. Tadi yang sudah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. membaca Al-Fatihah. Benar. Jadi itu rukun sholat. Oh ya, sudah ya anak-anak ya, karena waktunya sudah habis, waktunya Ustadz mendampingi untuk pembinaan yaitu cuma 1 jam. Jadi untuk soal-soal yang lain tolong dipelajari di rumahnya masing-masing ya. Ustadz sama mengingatkan nanti ketika kita melakukan Olimpiade CISMAK, mohon anak-anak untuk tidak lupa membawa pulpen, pensil ya, pensil yang agak hitam 2B untuk mengerjakan soal berupa LJK ya. Kami anak-anak ya, mungkin ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Oke, anak-anak sebentar ya, kita foto bersama dulu. Dimohon kameranya untuk dinyalakan ya. Ada Rafa nggak ada kameranya ya? Oke, nggak apa-apa. Kita foto dulu ya. Satu, tiga. Oke, sebentar. Satu lagi. Satu kali lagi boleh gak ya? Satu, jempolnya mana jempolnya? 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Gimana anak-anak udah paham ya tentang materi PAI hari ini? Sudah paham? Oke, sampai jumpa lagi pada tanggal 5 kita akan mengikuti JISMAK. Semangat ya teman-teman. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan roomnya.
Sudah tahu jawabannya. Enggak, Pak. benar enggak besar. Sampai menit. Itu kan.